Baik, tentunya kita sudah sering mendengar mengenai coaching begitu ya, dan selama berjalannya tahun 2021 perusahaan juga telah memberikan berbagai macam bekal kepada para leader untuk bisa melakukan proses coaching. Sebenarnya tujuannya yang ingin kita capai di dalam briefing coaching ini apa sih gitu ya. Jadi, sebagaimana kita ketahui, ini adalah tahun ketiga kita menerapkan performance management, dan kita sudah menerapkan PMGM ini di dalam success factor begitu ya. Di dalam tujuannya tentunya kita ingin membentuk performance culture untuk sustainable business growth yang menjadi tujuan akhir di dalam proses performance management. Nah, di dalam prosesnya untuk membentuk performance culture, coaching ini menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam performance management. Jadi tidak hanya performance management ini berarti mengisi KPI, mengisi realisasi pada akhir tahun, tetapi proses dalam berjalannya periode waktu itu yang menjadi key factor adalah proses coaching. Nah, inilah mengapa perusahaan sangat giat begitu ya menggerakkan para leader untuk melakukan proses coaching. Karena di dalam proses coaching ini kita bisa foster transformation process, encourage leader, dan kemudian unlocking people potensial. Jadi di dalam foster transformation process kita bisa mendiskusikan begitu ya ekspektasi dari tujuan perusahaan, strategi perusahaan terhadap ekspektasi dari karyawan gitu ya. Kita timbulkan ide-ide dari karyawan untuk membuat perubahan itu menjadi sukses dan bagaimana kita bisa mensupport tim kita sendiri. Kemudian yang kedua, encourage the leader. Saat ini yang berkembang adalah tidak lagi leader ini hanya memberikan perintah dan mengawasi seperti itu ya. Sudah bukan zamannya lagi seorang leader ini hanya memberi perintah dan mengawasi, tapi seorang leader itu sangat berperan dalam proses development para timnya, begitu. Itu yang diharapkan saat ini. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya coaching itu apa? Untuk unlock gitu ya, people potensial. Kita coba untuk memberikan insight gitu ya dari dalam diri tim kita sendiri begitu, potensi-potensi apa saja yang mereka miliki untuk dapat memaksimalkan kinerja mereka. Nah, pada akhirnya kinerja tersebut tentu saja juga akan berpengaruh terhadap kinerja kita sebagai leader dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ini tujuannya untuk coaching briefing objektifnya. Nah, di dalam prosesnya di tahun 2021 perusahaan telah melakukan beberapa hal untuk membekali para leader. Ini adalah kegiatan training gitu ya, pembekalan kepada para leader band 1, band 2, band 3 dari seluruh SIG Group gitu yang telah dilaksanakan bersama dengan tim Learning and Development. Journey kita berjalan dari bulan Juli sampai dengan Desember seperti itu, dari 2020 sampai dengan Agustus 2021. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah leader ini punya bekal yang cukup untuk bisa melakukan coaching kepada bawahannya seperti itu. Dan mungkin kami sampaikan di sini bahwa hari ini yang kita undang untuk refreshment coaching itu tidak hanya band 1, band 2, band 3 struktural begitu ya Pak Deden ya. Kita undang semuanya Pak karena kita yakini bahwa walaupun tidak memiliki KPI coaching, masing-masing dari kita sebagai pimpinan di dalam SIG Group itu juga punya peranan gitu ya di dalam proses keberlangsungan proses performance management. Walaupun kita tidak menduduki struktural begitu, walaupun kita posisinya fungsional, kita juga bisa membantu tim di dalam lingkup unit kerja kita begitu ya untuk mengembangkan diri, untuk mensupport mereka bagaimana mereka mencapai kinerja yang diharapkan perusahaan. Begitu. Kemudian berikutnya yang telah dilakukan adalah memasukkan KPI ini ke dalam KPI leader begitu ya, di mana untuk tahun ini di 2021 KPI implementasi coaching ini kita terapkan menjadi KPI generik yang diberikan kepada seluruh band 2 dan band 3 struktural di seluruh SIG. Nah, ini memang karena kita melihat bahwa implementasi coaching di SIG Group ini masih sangat rendah sehingga kita perlu memasukkan KPI ini menjadi bagian dari KPI generik dan diterapkan kepada seluruh band 2 dan band 3 struktural. Kemudian di dalam berlangsungnya tahun 2021 kita juga telah melaksanakan FGD
Managing Poor Performance bersama para leader. Ini untuk membantu para leader begitu ya, kita berdiskusi di dalam sesi tersebut hal-hal apa saja sih yang menjadi penyebab begitu ya, baik itu dari sisi leader maupun dari sisi karyawan gitu, untuk kita mencoba mencari solusi begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka seperti itu. Kemudian dari tim performance management juga telah menyusun performance improvement plan, di mana form ini dapat digunakan kepada para leader gitu ya di dalam menyusun action atau tindak lanjut atas coaching yang dilaksanakan kepada timnya, dan juga bisa menjadi bahan monitoring bagi atasan untuk melihat perkembangannya sejauh apa, kemudian tindak lanjut yang akan diberikan seperti apa begitu. Dan tentunya kita juga telah mensosialisasikan user manual guide untuk pengisian summary coaching di SF begitu ya, yang nanti pada akhir sesi kita pun kembali akan sharing terkait dengan bagaimana sih cara pengisian summary coaching di SF gitu, supaya para leader lebih familiar begitu ya terhadap input proses di SF. Jadi sebenarnya secara secara kebutuhan gitu ya, yang lebih penting memang proses coachingnya begitu. Namun kita juga mengharapkan dokumentasi prosesnya begitu, agar kita bisa melihat dan mereview, kemudian mengevaluasi apakah memang implementasi coaching di SIG ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Begitu. Kemudian juga di dalam sesi FGD pun kita juga melakukan sharing session tentang coaching gitu ya. Waktu itu dilaksanakan oleh Bu Irna, Pak Danis itu kepada para leader. Kembali lagi kita ingin merimain para leader bagaimana sih pentingnya coaching untuk kita sendiri maupun untuk tim kita. Begitu. Nah, di dalam implementasinya HC telah menarik data begitu ya dari SF, di mana dari keseluruhan total KPI owner yang ada di SIG Group, untuk implementasinya masih sangat rendah. Kita bisa lihat di sini secara keseluruhan yang sudah melakukan coaching dan mendokumentasikannya ke dalam SF, ini baru sekitar 7,9%. Sangat rendah sekali, padahal target yang kita berikan untuk tahun ini adalah 50%, gitu ya. Ini dari sisi KPI owner. Kemudian dari sisi karyawan yang telah menerima coaching dari atasannya, ini baru sekitar 5,3%, begitu. Jadi memang kalau kita bicara coaching, tentunya tidak hanya sekedar sekali melakukan coaching kemudian selesai begitu ya, tapi ada prosesnya, ada action tindak lanjutnya, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun bisa jadi diperlukan 3-4 kali atau lebih proses coaching begitu, sehingga pelaksanaan coaching menjadi lebih efektif. Nah, data inilah yang kemudian kita lihat dan kita diskusikan dengan teman-teman Learning and Development, di mana kita melihat implementasinya masih sangat rendah, sehingga hari ini kita kumpulkan kembali para leader untuk merefresh begitu ya, merefresh terkait dengan coaching, dan alhamdulillah kita hari ini dibantu oleh Pak Dadan yang waktu itu juga memberikan training coaching gitu ya untuk band 1 kita begitu. Harapannya kita bisa merecall gitu ya, apa-apa yang sudah diberikan kepada perusahaan, apa-apa yang pernah kita diskusikan, agar kita bisa mempercepat proses dan mengimplementasikan coaching ini di lingkungan kerja kita. Demikian Bapak Ibu untuk mengawali tanpa panjang lebar, mungkin saya kembalikan ke Dewi untuk bisa dilanjutkan ke Pak Dadan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitria atas penjelasannya. Oke, ada yang raise hand, Pak Zubaidi. Silakan Bapak, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan, Pak Zubaidi? Atau Bu Permata Kusuma Dewi, silakan mohon bantuannya rekan-rekan KM untuk bisa meng-unmute. Mungkin sambil menunggu ya, Bu Fitria, terima kasih atas materinya tadi, tapi menarik sekali ya Bu, bahwa sebenarnya training coaching juga sudah disampaikan, training coaching sudah disampaikan, kemudian beberapa aktivitas juga sudah dijalankan ya Bu, tapi ternyata ketika kita tarik proses dokumentasinya baru 7%, begitu ya Bu Fitria ya? Iya, betul sekali Dewi.
Kemungkinan besar mungkin juga ada sebagian dari leader sudah melakukan coaching begitu ya, namun mungkin belum sempat melakukan proses pendokumentasian di dalam SF. Nah, ini kita juga reminder kembali gitu supaya proses coachingnya bisa terdokumentasi dengan baik di dalam SF. Gitu, Dewi. Baik, terima kasih Bu Fitria selaku Senior Officer Talent and Performance Management. Terima kasih Bu. Kita akan langsung lanjut ke materi selanjutnya, materi utama yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Sukma Saputra dari Daya Dimensi Indonesia. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salam kenal Mbak Dewi, baru ketemu ya kita ya? Oh tidak, Pak Dadan. Saya sering ketemu Pak Dadan, tapi Pak Dadan belum mengenal saya. Nggak apa-apa Pak. Ya Pak Dadan. Pak Dadan, kalau misalnya ini saya bacakan CV-nya Bapak udah terlalu mainstream banget nih Pak. Saya pingin CV-nya ini model baru. Wih, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat, nanti langsung dijawab ya Pak ya. Jadi tidak perlu dipikir panjang, jadi langsung dijawab. Karena ini jamnya jam-jam kritis juga nih Pak, jam 2:30. Boleh silakan Mbak Dewi. Oke, Pak Dadan, tempat lahirnya di mana Pak? Saya orang Bandung. Udah dari nama ketahuan sebenarnya ya. Saya pasti orang Jawa Barat, jadi saya asli Bandung. Oke. Apakah hobi Pak Dadan? Hobi saya banyak, salah satunya saya senang nyanyi, saya senang lari. Dua itu sih yang paling sering ya. Coba ceritakan secara singkat Pak, kegiatan Bapak saat ini. Kegiatan di pekerjaan apa di luar pekerjaan? Boleh Pak, di pekerjaan dulu, baru di luar pekerjaan. Oke. Kalau di pekerjaan, sekarang saya sedang dipercaya untuk mengembangkan market di Indonesia Timur, gitu ya. Ada 2 tahun ini saya diminta mengembangkan Indonesia Timur. Tapi nanti per Januari 2022 saya diminta pindah lagi ke Barat untuk menggarap Indonesia Barat, tapi agak berbeda gitu dengan yang ada di DI sekarang. Jadi diminta handle market baru lah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau dari sisi pekerjaan, dan saya juga punya tim. Di bawah saya ada tim yang ada yang memang delivery, ada tim yang memang lebih ke business development. Kemudian kalau di luar pekerjaan, saya aktif di beberapa foundation lah ya, kurang lebih, termasuk juga aktif lari, komunitas di lari gitu, termasuk juga mungkin teman-teman sempat dengar Run Together dan sebagainya. Saya senang banget tuh yang ultra maraton untuk campaign sesuatu, mengumpulkan dana gitu, lari gitu sih, kurang lebih ya. Itu sih kurang lebih mungkin kalau saya boleh cerita ya. Oke Pak, siapa artis favorit Bapak? Artis favorit? Apa ya? Random banget ya Pak pertanyaan saya ya. Mungkin Babyface kali ya. Siapa Pak? Babyface. Babyface. Ya. Oke Pak, terima kasih pertanyaan tanya jawabnya. Jadi Bapak Ibu langsung ketangkep ya, Pak Dadan ini orang Bandung, kemudian saat ini sedang sibuk jadi head di Indonesia Timur, Business Solution Head ya Pak ya, Business Solution Head di Indonesia Timur, dan nanti bisa dipindah lagi katanya dalam waktu dekat ke Indonesia Barat. Punya tim, hobi lari dan hobi nyanyi. Dengan beberapa pertanyaan Bapak Ibu, saya langsung bisa punya satu CV-nya Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan atas tanya jawabnya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Iya Pak, oke Pak. Langsung saja ke materi utama kita. Langsung kita persilahkan Pak Dadan, silahkan. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore sebenarnya ini ya, siang menjelang sore. Jadi kalau tadi Mbak Dewi sempat bilang bahwa ini adalah waktu yang cukup challenging buat kita semuanya. Karena memang ini siang hari, biasanya mata agak suntuk, itu agak lelah seperti karena mungkin kita dari pagi terus melihat laptop. Jadi semoga sesi ini bisa membantu. Dan saya saat ini dibantu oleh Mbak Kara untuk sharing terkait dengan materinya gitu ya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu sebenarnya untuk mengisi menti.com. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka web untuk mengisi pertanyaan, mengisi jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Di situ Bapak Ibu bisa lihat di webnya, jadi Bapak Ibu buka www.menti.com, kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan kodenya seperti yang
tertera di layar ya Ibu, Bapak Ibu, kemudian silahkan untuk menjawab pertanyaan. Kenapa saya perlu pertanyaan ini? Karena paling tidak nanti saya mungkin bisa meng-highlight beberapa hal dari apa yang Bapak Ibu sampaikan lewat pertanyaan ini. Sekali lagi silahkan Bapak Ibu untuk membuka webnya di www.menti.com. Mungkin Mbak Kara juga boleh tuliskan di chat room gitu ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan kode 58650629. Di situ ada pertanyaan terkait dengan apa tantangan terbesar Bapak Ibu dalam memberikan coaching kepada tim. Oke, sambil menunggu mungkin Mbak Kara boleh sambil buka screen menti.com-nya untuk kita bisa tahu jawaban dari teman-teman sekalian gitu ya terkait dengan apa tantangan Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi atau dalam melakukan coaching saat ini kepada timnya. Oke. Menarik ya, Pak Dadan ya. Oke. Ini di saya layarnya kecil sekali. Mohon maaf ini mata tua ya, jadi saya nggak bisa huruf kecil-kecil itu. Mbak Kara boleh tolong dibacakan mungkin beberapa hal. Oke, baik. Kalau di sini kita bisa lihat sebenarnya sudah ada yang paling besar ini di tengah-tengah ada waktu, lalu kemudian ada yang malu juga, canggung, lalu kesibukan pekerjaan gitu ya, ada yang usia, time, lalu juga ini paling banyak komunikasi, usia, waktu gitu ya, atau time, lalu juga ada kesibukan, ada yang malu juga, pemahaman, lalu juga ada di sini secara usia mungkin lebih senior. Gitu. Jadi coaching-nya itu punya usia yang lebih senior daripada coach-nya gitu ya. Lalu di sini ada tidak enakan. Lalu juga pemahaman. Tapi memang yang paling besar di sini Mas Dadan ada komunikasi, ada pemahaman, ada sungkan, tapi yang paling besar ini waktu. Baik, thank you Mbak Kara. Kita boleh balik lagi ke slide. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi surveinya. Jadi paling tidak saya cukup tahu kira-kira tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan melakukan coaching. Di sini tadi terbesar ada waktu, kemudian juga ada komunikasi, pemahaman gitu ya. Kemudian tadi ada segan. Mbak Kara, boleh kita masuk ke slide lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk sharingnya, untuk honest-nya, untuk kejujurannya menyampaikan tantangannya. Jadi paling tidak kita bisa bahas dan juga mungkin kita bisa kupas tuntas bareng di sini gitu ya. Nah Bapak Ibu secara agenda kita akan ada 3 agenda. Yang pertama adalah kita bicara tentang why. Jadi kenapa sih kita perlu coaching? Kenapa kita hari ini hadir sama-sama? Kenapa kemudian juga Semen Indonesia Group merasa bahwa ini sesuatu yang sangat penting, terutama dari sisi kalau tadi bicara yang di Mbak Fitria sampaikan ya, bicara tentang transformasi organisasi. Karena memang kami percaya bahwa kalau kita bicara transformasi organisasi, sebenarnya yang bertransformasi itu bukan, kita kan selalu melihat transformasi itu sebagai mengganti sesuatu yang manual dengan sistem gitu ya. Padahal itu sebenarnya lebih bentuk fisik perubahan, tapi transformasi biasanya memang lebih penting adalah perubahan perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian poin kedua kita akan bicara tentang apa itu coaching, jadi sudah why, kita bicara tentang what, dan kemudian yang ketiga kita bicara tentang how-nya. Nah tentunya kenapa kita di awal bicara tentang why, satu lagi memang bicara tentang leadership, mungkin boleh ke next slide-nya juga Mbak Kara ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara leadership, bicara tentang why ini, salah satu hal juga yang memang penting, mungkin saya merefresh kembali, saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar ini, tapi tidak ada salahnya saya mencoba merefresh kembali Bapak Ibu bahwa salah satu hal yang memang menjadi kewajiban atau menjadi keharusan sebagai leaders mau tidak mau adalah hal-hal yang disampaikan di sini ya. Jadi yang pertama adalah kita memang
diberikan kepercayaan oleh organisasi untuk kita mampu meng-coach dan juga mendevelop results bagi tim kita. Kita juga diminta untuk mendrive performance dari tim kita. Kemudian juga inspire loyalty and trust. Ada juga manage work. Ada partner. Di sini juga bicara tentang partner di dalam maupun juga maksudnya di dalam tim maupun di luar tim, bisa jadi juga eksternal. Kemudian influence through personal power, jadi kita bagaimana punya kemampuan untuk men-influence orang lain. Nah, through personal power, jadi bukan through position power. Kalau tadi ada statement yang bilang bahwa saya nggak enak karena di atas tim saya gitu ada usianya yang di atas gitu ya. Berarti kita masih menggunakan influence kita lewat position power. Nah, sebenarnya kalau kita bicara personal power, regardless dari posisi kita di mana, mestinya sesuatu yang bisa mengalir. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara tentang select talent. Nah, kalau kita bicara leadership, sebenarnya banyak pergeseran dari dulu sampai sekarang gitu ya, baik secara konsep maupun teori gitu. Nah, beberapa hal yang muncul di belakangan ini, kita selalu bilang bahwa leadership itu bukan position. Jadi saya agree dengan Mbak Fitria tadi ya, bahwa yang diundang bukan hanya di level struktural, karena balik lagi bahwa kalau kita sekarang definisi leaders itu bukan posisi. Dan yang menarik juga disebutkan bahwa leaders itu adalah pilihan. Leaders is a choice. Jadi sebenarnya kalau kita bicara leaders, sekarang bukan lagi tentang posisi saya, misalnya saya di band 1, di band 2, atau di band 3, tapi siapapun sebenarnya jadi leaders. At least leaders for yourself gitu ya, kalau di yang sekarang itu selalu bilangnya begitu. Jadi leaders itu pilihan. Pilihan artinya memang dari keharusan ini nih Bapak Ibu, kalau di sini disampaikan bahwa salah satu yang menjadi role yang harus dijalankan oleh leaders adalah 7 hal ini. Bapak Ibu boleh memilih untuk tidak melakukan, tetapi yang perlu kita aware atau notice adalah bahwa kita apapun yang kita lakukan, behavior apapun yang kita demonstrate itu akan punya impact terhadap orang di sekitar kita. Jadi kalau kita misalnya tidak melakukan, karena topik hari ini adalah coaching, coach dan juga development for results, jadi Bapak Ibu mungkin jangan expect untuk bisa mendapatkan result yang bagus dari timnya kalau kita tidak memberikan coach atau mendevelop mereka. Kan plus juga yang salah satu hal yang baru sekarang terkait dengan leadership juga adalah bahwa leadership skills itu adalah life skills. Sesuatu yang up and down Bapak Ibu, jadi bukan sesuatu yang oh saya efektif hari ini bisa jadi besok akan efektif terus. Enggak. Jadi biasanya ada up and down-nya, sama juga dengan life skills yang lain. Bicara tentang komunikasi juga sama Bapak Ibu ya. Jadi meskipun kita sudah jago komunikasi, bukan berarti kita tidak pernah miskomunikasi. Itu juga yang perlu yang perlu kita notice Bapak Ibu sekalian. Sama juga dengan kemampuan coach, bahwa kemampuan ini juga artinya apa sih kalau kita bicara life skills, artinya biasanya akan perlu jam terbang untuk kita bisa lebih banyak, maksudnya gini, kalau tadi saya menyebutkan bahwa itu up and down, karena bisa jadi hari ini efektif, besok bisa jadi tidak efektif, tetapi kita notice gitu ya, dengan latihan terus kita notice, kita aware, bahwa oh saya hari ini tidak efektif karena misalnya saya tidak aware bahwa siapa yang saya ajak bicara, atau saya tidak aware dengan kurang lebih kayak gitu ya. Jadi life skills ini up and down, plus juga jadi grow ke belakangnya adalah semakin kita melatih, artinya komunikasi kita akan semakin meminimize miskomunikasinya. Sama juga dengan keterampilan terkait dengan coach juga, semakin kita punya jam terbang lebih banyak, pastinya akan lebih banyak coaching yang efektif yang akan kita lakukan. Gitu ya. Tapi bisa jadi di situasi tertentu saya tidak efektif. Kurang lebih kayak gitu ya. So that's why kenapa development tetap perlu, even saya atau Bapak Ibu sekalian sekarang sebagai leaders, kita semua juga tetap perlu coach. Jadi mungkin kalau di sini ada teman-teman di band 1 gitu ya, Bapak Ibu akan menjadi coach buat band 2,
tapi Bapak Ibu sekaligus juga akan menjadi coachee dari BOD-nya kurang lebih ya. Band 2 juga sama, Bapak Ibu ada di posisi coach untuk band 3, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu akan menjadi coachee untuk di band 1. Balik lagi Bapak Ibu, sebenarnya posisi di mana saya ada kesempatan untuk menjadi coach dan coachee, mestinya membuat kita jadi sensitif kalau misalnya, oh saya sendiri kalau tidak mendapatkan coach dari atas itu kok kayaknya merasa tidak ada yang membantu saya bekerja ya, merasa tidak ada yang membantu saya menghadapi challenges yang saya hadapi, merasa tidak ada orang yang bisa saya ajak bicara, gitu ya kalau kita biasanya. Nah, hal ini juga akan sama dirasakan oleh bawah kita kalau kita juga sama tidak memberikan coaching ke mereka. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya satu hal juga mindset yang perlu kita ubah terkait dengan coaching ini, biasanya banyak orang awam melihat bahwa oh kalau saya mendapatkan coach itu berarti saya bermasalah. Itu juga mohon maaf Bapak Ibu, itu mitos yang keliru. Siapapun perlu coach. Even kalau di tempat kami maksudnya di DDI, komisaris kami kurang lebih ada 3-5 orang gitu ya. Mereka punya coach. Jadi even komisaris mereka punya coach. Saya sendiri punya coach, kebetulan tadi pagi juga saya sudah ada sesi coaching dengan coach saya pagi tadi. Cuman pagi tadi memang sesinya sangat emosional, jadi buat saya merelief banyak hal juga. Coaching ini penting buat kita karena Bapak Ibu, we are human being. Kita leaders, even leaders juga adalah manusia ya, manusia biasa yang kita bisa up and down. Kita perlu teman bicara, kita juga perlu orang untuk membantu kita kalau kita perlu menghadapi kesulitan. So itu saja yang mungkin ajakan saya kepada Bapak Ibu untuk kenapa coaching ini penting gitu ya. Plus juga tadi kalau saat ini mungkin memang buat SIG sedang mulai mengarah ke coaching culture gitu ya, atau mungkin bicaranya ke performance culture gitu ya. Jadi coaching ini memang menjadi penting untuk kita sama-sama, karena sebenarnya dengan kita menerapkan coaching culture atau high performance culture, secara tidak langsung sebenarnya coaching itu bukan sesuatu yang kalau tadi saya sempat dengar dari Mbak Fitria, harapannya dilakukan sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah terinternalisasi bicara tentang performance culture, coaching itu bukan sesuatu yang mesti dijadwal sebenarnya. Karena kita mesti sensitif enough melihat hal-hal yang ada di tim kita. Jadi kapanpun mereka butuhkan, sebenarnya kita punya kesempatan untuk opportunity untuk kita memberikan coach kepada mereka. Baik Bapak Ibu, ini hanya sekedar awareness saja kepada Bapak Ibu sambil merefresh buat saya sendiri juga. Nah, bicara tentang leadership imperatif, mungkin nextnya kita juga bicara tentang why yang lain. Nah, bicara tentang impact dari coaching, mungkin Bapak Ibu hanya melihatnya sebagai bahwa oh saya perlu meluangkan waktu untuk bertemu dengan tim saya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini sesuatu yang lebih penting lagi, lebih besar lagi, lebih strategik lagi. Kenapa? Karena kalau kita bicara coaching, sebenarnya bicara tentang saya punya tanggung jawab untuk membuat tim saya sukses. Saya punya tanggung jawab untuk membuat orang yang setiap ada di dalam tim saya itu berhasil. Itu sebenarnya kalau kita bicara tentang coaching, karena lagi-lagi selalu kalau saya bicara coaching, saya selalu menganaloginya Bapak Ibu, pastinya kalau Bapak Ibu saat ini punya anak gitu ya, karena saya juga sama, kita sama-sama jadi orang tua sekarang. Kalau kita ingin mereka berhasil, pastinya kita akan intens untuk entah itu Bapak Ibu komunikasi dengan putra-putri kita, entah itu kita juga biasanya akan memberikan waktu, meluangkan waktu sesibuk apapun kita, termasuk juga sesibuk apapun plus juga
sesulit apapun waktunya, kalau ini menjadi prioritas, saya yakin Bapak Ibu akan menyempatkan waktu buat putra-putri. Nah, sama juga kalau kita ingin membuat tim kita sukses, itu sebenarnya secara tidak langsung juga kita akan put prioritas untuk punya waktu dengan mereka. Gitu ya. Nah, cuman memang ada beberapa mitos yang mungkin ada di benak kita yang membuat kita terhalang atau tantangan-tantangan tadi ya. Contoh misalnya tadi ada tantangannya waktu nih, tantangannya juga saya kurang paham. Misalnya mungkin di bawah saya kebetulan adalah orang spesialis yang jago dengan bidang tertentu gitu ya. Sementara saya misalnya orang generalis, pemahamannya beda nih. Nanti kalau saya ngasih coach, jadinya keliru deh gitu. Itu ini ya, maksudnya kalau tadi bicara tentang waktu, malu atau segan, bisa jadi ini mungkin bisa jadi karena ada mitos-mitos atau ada belief-belief atau kepercayaan-kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga ragu atau mungkin jadi berpikir untuk melakukan coaching. Tapi mungkin itu akan kita bahas along the way Bapak Ibu ya dalam sesi ini. Tapi poin paling penting adalah sebenarnya impact dari coaching itu adalah membuat setiap orang di tim kita itu sukses. Kalau tim kita sukses, otomatis biasanya kita bicara productivity ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tim kita bekerjanya lebih efisien, tim kita bekerjanya juga lebih cakcus, mungkin kalau bahasa anak sekarang gitu ya, lebih lebih cocok gitu kerjanya, atau mungkin lebih keren kerjanya, otomatis itu akan punya impact terhadap time manajemennya mereka, akan punya impact juga terhadap time manajemennya divisi kita, termasuk juga productivity orang tersebut. Kalau productivity di tim kita bagus, akan otomatis productivity divisi kita juga akan bagus. Kurang lebih kayak begitu Bapak Ibu. Jadi coaching itu sesuatu yang sebenarnya cukup strategik di organisasi, cukup penting untuk kita karena tidak ada satu orang pun di dunia ini gitu ya Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita, including saya, untuk mencapai KPI itu mudah, nggak ada yang mudah. Saya struggling sama Ibu, kita sama-sama struggling untuk mencapai KPI, nggak ada yang mudah. That's why kebayang kalau kita struggling, tim kita juga pasti struggling Bapak Ibu. Mereka perlu teman, perlu coach dari kita. Kita juga sama, perlu coach dari yang lain. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ajakan saya melihatnya adalah coaching culture ini atau building performance culture ini sebenarnya tujuannya adalah satu sama lain jadi punya engagement untuk membuat sukses satu sama lain. Karena begitu sukses satu orang, pastinya akan berdampak terhadap kesuksesan departemennya. Kalau sukses satu departemen, pasti akan sukses divisinya. Kalau divisinya sukses, SIG-nya juga akan sukses. Kurang lebih kayak gitulah ya, kalau kita bicara dari gambar ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat coaching, jadi bukan sesuatu yang sebenarnya teknis. So, ajakan saya kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktu segala macam, nanti saya akan coba berikan tips and tricks di pertengahan gitu ya, bagaimana kita menyiasati waktu yang ada, kemudian juga terkait dengan tadi keraguan, keengganan, kalau di bawah saya lebih ahli gitu, di bawah saya juga ternyata lebih pintar gitu, karena saya juga punya anak buah saya yang memang di bawahnya lebih ahli di area tertentu gitu ya dibanding saya, sesuatu yang sebenarnya fine, nggak apa-apa juga gitu, karena balik lagi Bapak Ibu, biasanya kalau kita orangnya generalis, yang distrukturalkan orang generalis ya, biasanya kita cuma tahu misalnya di permukaannya saja gitu. Tapi biasanya orang-orang spesialis atau orang-orang fungsional, itu memang mereka biasanya kedalaman terhadap teknikalnya memang jago gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa diperbandingkan gitu ya. Nah tapi gimana saya bisa jadi coach buat mereka ya? Nah, ini yang nanti akan saya sampaikan di apa itu coaching, kurang lebih ya. Jadi sekarang kita masih bicara tentang why-nya dulu. Kurang lebih itu, next-nya mungkin Mbak Kara masih bicara di why. Bapak Ibu, ini salah satu hasil research yang memang dilakukan terhadap seberapa besar coaching itu bisa berpengaruh. Jadi kalau di sini disebutkan ada 4 hal gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana, bahwa coaching itu kurang lebih kalau kita lihat bisa meningkatkan atau memperbaiki self confidence dari orang kurang lebih 80%.
Kemudian juga coaching itu bisa memberikan peningkatan atau perbaikan dalam interaksi Bapak Ibu atau relationship Bapak Ibu dengan tim sekitar 73%. Kemudian juga coaching itu bisa mengimprove communication skills kita sekitar 72%. Kemudian juga improve life atau work balance dari orang yang ada di tim kita kurang lebih 65%. Ini bukan penelitian saya Bapak Ibu, ini diambil dari International Coaching Federation. Jadi sebenarnya ini global research yang dilakukan ICF gitu ya. Jadi memang sebesar ini dampak coaching terhadap orang. Kemudian boleh di next-nya, ini juga masih terkait dengan research gitu ya. Jadi kalau tadi bicara tentang komunikasi, Bapak Ibu, nggak apa-apa, lakukan saja komunikasinya terus-menerus, latihan terus, naikkan terus jam terbang coachingnya, karena secara tidak langsung itu akan improve communication skills kita. Nah, di berikutnya ini juga sama, ini adalah juga hasil research yang melihat bahwa kenapa coaching ini bisa meningkatkan atau memperbaiki productivity. Karena memang kalau kita lihat, dengan kita melakukan coaching itu improve work performance kurang lebih 70%, kemudian juga improve business management kurang lebih 61%, kemudian meningkatkan time management sekitar 57%, dan juga meningkatkan time effectiveness sekitar 51%. Berapa banyak di antara kita biasanya kalau punya anak buah yang lama kerjanya, memilih decision atau alternatif untuk meng-hire orang baru, jadi tidak menyelesaikan masalahnya, tidak juga membantu orang ini menjadi grow, karena kita memilih alternatif lain untuk ya udah kita hire baru aja, karena orang ini kerjanya nggak pernah beres. Tapi kita juga tidak pernah memberikan intervensi apapun terhadap orang ini, gitu ya. Nah, kalaupun misalnya saya sudah melakukan tapi orang ini tidak berubah. Pertanyaannya adalah, coaching skills-nya sudah benar apa belum? Cara saya memberikan coaching sudah benar apa belum? Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu salah satu memang manfaat-manfaat dari coaching yang mungkin nanti akan Bapak Ibu lakukan. Nah, itu kurang lebih dari sisi why-nya, semoga bisa membuka bisa mendapatkan aha moment Bapak Ibu dari why kita memang penting untuk melakukan coaching. Jadi coaching ini penting buat siapa sih? Buat saya, yes. Karena memang buat saya jadinya juga saya belajar lagi. Buat saya juga jadinya sebenarnya, ini saya mau melihat dari what's in it for me dulu ya Bapak Ibu. Buat saya, kalau saya punya tim, jadi kalau saya memberikan coaching, keuntungannya adalah membuat saya jadi lebih mudah bekerjanya. Saya juga akan mudah untuk memberikan delegasi, karena orang tersebut sudah punya skills-nya. Membuat saya juga jadi mudah untuk mengarahkan sesuatu, gitu ya, karena sudah ada proses sebelumnya. Itu buat saya ya. Buat tim pastinya akan meningkatkan trust terhadap kita, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga engagement terhadap kita. Dan ingat biasanya apalagi kalau Bapak Ibu ada di level strategik, band 1, band 2, band 3 gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa meningkatkan engagement mereka terhadap Bapak Ibu sekalian, itu akan automatically juga meningkatkan engagement orang tersebut terhadap organisasi. Gitu, jadi sebesar itu impact dari apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke apa itu coaching. Nah, coaching tentunya lagi-lagi saya selalu menganalogikan ini gitu ya Bapak Ibu. Coaching itu biasanya kita semua suka merasa bahwa saya sudah memberikan coaching kok gitu. Sementara coachingnya adalah biasanya keluarnya adalah berupa instruksi atau mungkin berupa arahan, mungkin kalau saya menyebutnya arahan ya. Arahan tapi bentuknya adalah one way. Itu bukan coaching. Karena coaching biasanya bentuknya bukan one way. Coaching itu bentuknya adalah dua arah. Coaching itu bentuknya adalah bukan sesuatu yang saya mengajarkan mereka, tapi sebenarnya saya sedang membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk mereka menemukan dirinya.
Nah, that's why tadi kalau bicara tentang saya khawatir nih karena pemahaman saya terkait dengan skills di bawah saya, mungkin bawah saya lebih jago misalnya Bapak Ibu. Karena tadi di salah satu menti itu disebutkan terkait dengan pemahaman. Ini mungkin yang kalau persepsi saya pemahaman mungkin karena Ibu merasa di bawah Bapak Ibu ada yang lebih jago skillsnya gitu ya. Nah, coaching itu sebenarnya bukan tentang saya harus paham terkait dengan sesuatu, karena coaching itu sebenarnya bagaimana kita membantu orang ini menemukan atau sebutnya self discovery ya. Bagaimana orang ini bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Gitu. Dan seringkali juga kalau kita sebagai leader cenderungnya adalah karena kita sukses dengan cara ABC, seolah-olah ABC ini bisa di copy paste ke bawah kita. Padahal suksesnya bawah kita bisa jadi caranya bukan ABC. Bisa jadi caranya adalah DF. Caranya mereka, bukan caranya saya. Caranya saya efektif mungkin buat saya, tapi bisa jadi nggak efektif buat bawah saya. Nah, untuk tahu efektif apa buat bawah mereka, itu lewat interaksi tadi. Jadi lewat dengan kita menggali. That's why di sini analoginya adalah dengan giving fish gitu ya. Jadi kita biasanya memberikan ikannya, memberikan jawaban gitu ya, dibandingkan dengan kita memberikan pertanyaan untuk mereka menemukan jawabannya. Analoginya juga sama Bapak Ibu, kalau kita memberikan ikan, orang ini atau misalnya kalau di sini dianalogikan ada gambar orang tua dan anak memberi ikan gitu ya, begitu ikannya habis ya anaknya akan nanya lagi ke bapaknya, Pak ada ikan, nyari ikan lagi dong gitu. Habis gitu. Jangka pendek artinya. Kemudian juga kalau kita memberikan ikan tidak mengubah perilaku apapun untuk dia survive. Karena balik lagi tadi, yang dia terima kan resultnya ya. Saya terima ikan gitu. Nah beda dengan gambar yang di kanan. Di sini bicara tentang kita memberikan kailnya. Sehingga anak ini bisa mencari ikan terus menerus. Bapaknya nggak ada, even mohon maaf, bapaknya meninggal, dia tetap bisa menggunakan kailnya. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita juga harapannya sebenarnya lewat coaching ini kita bisa membantu tim kita. Jadi bukan memberikan ikannya, tapi memastikan mereka menemukan kailnya mereka untuk mereka terus. Kurang lebih kayak begitu Bapak Ibu. Nah mungkin di nextnya Mbak Kara, thank you. Nah, fishing itu kalau di coaching itu bedanya apa itu tadi. Biasanya kalau di sesi coaching itu kita relatif biasanya lebih banyak telling atau lebih banyak memberi tahu gitu ya, memberitahu atau memberikan instruksi atau memberikan arahan atau benar-benar hanya one way communication. Nah, sementara kalau kita bicara coaching yang di sebelah kanan itu tadi yang seperti disampaikan, kita sedang memfasilitasi untuk kita membantu coach kita menemukan self potensialnya, menemukan hal-hal yang mungkin saat ini dia punya blind spot, karena Bapak Ibu kita semuanya biasanya punya blind spot ya, yang tidak dilihat oleh kita. Kita seringkali melihat sesuatu yang memang bisa kita lihat, tapi juga ada sesuatu potensi yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada yang pastinya kita tidak sadar dan ada orang lain yang bisa lihat itu. Nah, kitalah yang sebenarnya berperan untuk memfasilitasi orang ini menemukan potensi dirinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi coaching ini sebenarnya lebih ke sisi kanan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya memfasilitasi orang ini self discovery. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang tadi sempat bicara tentang tantangannya adalah terkait dengan pemahaman atau segan karena di bawahnya mungkin secara teknis lebih jago. Mungkin kalau saya analogi Bapak Ibu pernah dengar nggak sih sebenarnya kalau kita bicara pemain basket atau misalnya pemain bola aja ya, Cristiano Ronaldo. Pelatihnya lebih hebat dari Cristiano Ronaldo kah? Rasanya enggak ya. Tapi apa yang dilakukan oleh coachnya Ronaldo itu dia bisa mengeluarkan hal-hal terbaik dari yang dipunyai oleh Ronaldo yang bisa jadi dia tidak sadar. Karena orang itu selalu ada consciousness dan unconsciousness ya, kesadaran dan ketidaksadaran lah kurang lebih kayak gitu. Nah coach inilah yang memang tugasnya adalah membantu untuk coach ini menemukan hal-hal yang oh iya ya gitu. Jadi membukakan aha moment untuk para coachnya itu kurang lebih ya.
Jadi no worries sebenarnya Bapak Ibu kalau di bawah kita lebih jago dari secara teknikal, fine, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang apa namanya harus dikhawatirkan, karena balik lagi tadi justru tugas kita as leader adalah mengoptimalkan potensinya dia. Dengan kejagoannya dia itu, apa yang mungkin bisa membuat dia lebih shining, lebih bersinar lagi, kurang lebih kayak begitu. Oke, boleh di next-nya Mbak Kara. Nah, apa itu coaching? Di sini sesuai dengan definisinya sebenarnya adalah kita memberikan guidance secara tepat waktu. That's why tadi kalau tadi sempat Mbak Fitria bilang mesti dijadwal. Nah, sebenarnya kalau kita bicara definisi coaching secara benarnya gitu ya. Jadi coaching itu adalah memberikan guidance yang timely. Kapanpun dibutuhkan oleh tim kita, ya kenapa enggak kita kasih coach? Atau kapanpun dibutuhkan oleh peers kita, karena coaching ini juga nggak mesti dengan bawah Bapak Ibu ya. Karena kebetulan di sini ada teman-teman fungsional juga ya. Jadi bisa jadi dengan peers kita juga fine. Kita memberikan coaching gitu ya. Di sini jadi poin paling penting adalah providing timely guidance. Jadi membantu siapapun yang memang membutuhkannya, plus juga memberikan feedback untuk membantu orang lain, paling tidak mempertahankan atau meningkatkan atau memperkuat skills yang mereka punya. Memperkuat hal-hal yang memang sudah jadi kekuatannya mereka, gitu ya, kurang lebih. Plus juga bisa jadi selain skills juga bicara tentang knowledge, bisa jadi juga behavior. Jadi skills itu bukan melulu tentang technical skills, bukan melulu juga tentang knowledge tertentu, bukan melulu juga tentang pengetahuan ya, tapi poin paling penting juga adalah behavior. Karena kita juga suka punya ekspektasi, tim kita tuh punya perilaku yang berbeda dengan saat ini, kurang lebih kayak gitu ya. Yang tentunya itu dibutuhkan untuk mereka sukses di pekerjaannya mereka, atau untuk mereka bisa mencapai KPI-nya mereka, atau untuk mereka bisa solve masalah-masalahnya mereka, gitu ya. Jadi coaching itu sekali lagi providing timely guidance, itu mungkin yang perlu di-highlight Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mesti menunggu, kita tidak mesti menunggu tim kita kepleset dulu, meskipun bisa jadi ada kepleset gitu ya. Nah ini sebenarnya nyambung ke yang berikutnya, Mbak Kara mungkin boleh di next ya. Boleh di next, ini bicara tentang, jadi coaching itu ada 3 tipenya Bapak Ibu sekalian. Ada yang proaktif coaching, ada yang reaktif coaching, ada juga ini yang bicara tentang bagaimana kita bisa membuat atau misalnya serious performance problem. Tadi saya sempat baca ada pertanyaan ya, kenapa coaching sih, kenapa bukan konseling gitu ya. Nah, ini jawabannya ada di sini kurang lebih. Jadi Bapak Ibu, apa itu proaktif coaching? Kalau kita bicara proaktif coaching, ini biasanya bicara tentang kita mempersiapkan tim kita jika mereka punya tantangan baru, punya roles baru, atau punya penugasan baru yang akan kita berikan ke mereka. Jadi mereka belum melakukan perannya, tapi kita memastikan memberikan coaching dari sekarang agar mereka bisa berhasil. Kalau istilah di kita, jadi kita jangan setting for failure buat anak buah kita. Kalau kita menugaskan misalnya dia, sekarang kita punya, misalnya ada banyak project ya, karena transformasi biasanya akan punya banyak project di organisasi. Nah misalnya kita akan memberikan project baru terhadap orang ini, jadi kita make sure tidak setting for failure buat orang ini. Dengan cara kita memberikan proaktif coaching. Enggak mesti ada kejadian apapun, tapi kita bisa berikan coaching dari sekarang. Contoh misalnya ya, saya misalnya akan minta project manager baru untuk handle kliennya saya, kurang lebih ya, contoh. Kebetulan orang ini baru, nah penting untuk saya untuk setting goals-nya untuk ketemu. Dia baru handle project manager di yang mungkin secara apa namanya deliverables baru buat dia gitu ya. Jadi penting untuk saya untuk ketemu sama orang ini, ngobrol terkait juga dengan ekspektasinya, programnya akan seperti ini, ngobrol banyak hal, apa yang dia khawatirkan, apa yang membuat dia confidence, apa yang membuat dia tidak confidence, kurang lebih kayak gitu ya.
Nah, itu kita bicara proaktif coaching. Sementara kalau kita bicara reaktif coaching, ini pastinya karena namanya reaktif pasti ada stimulus ya, ada indikasinya. Nah, jadi bisa jadi misalnya saat anak buah kita atau tim kita membuat kesalahan, saat tim kita off track dari KPI-nya, saat tim kita juga mungkin mendemonstrate behavior yang tidak kita expect, itu masuknya ke reactive coaching. Nah, sementara kalau yang terakhir serious performance problem, ini yang biasanya kita sebut di dalam klasternya counseling. Jadi biasanya orang-orang yang ada di segitiga sebelah paling kanan ini biasanya terjadi karena sudah diberikan coaching berulang kali, kemudian juga leadersnya udah minta bantuan kemanapun untuk bisa membantu orang ini juga ternyata masih mentok, dan ternyata masalahnya biasanya ini ada di attitude, ada di personal attributes, ada di hal-hal yang memang lebih ke sifat atau karakter ya. Nah, itu biasanya akan masuk ke counseling gitu ya. Nah, kalau counseling mungkin kalau di sesi bicara saat ini kita tidak fokus di counseling ya. Jadi kita fokusnya di dua hal saja, proactive coaching dan di reactive coaching. Boleh di next Mbak Kara. Nah, kita akan lebih spesifik lagi bicara tentang proactive coaching Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kalau kita lihat di sini seperti yang tadi disampaikan ya, jadi kita sebenarnya sedang membantu orang untuk mereka bisa berhasil di situasi-situasi baru atau situasi-situasi yang mungkin challenging buat orang ini gitu ya. Yang tadinya misalnya pegang satu project tiba-tiba dikasih 4 project sekaligus harus dimonitor, harus diajak ngobrol nih orangnya gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian juga set up for success plus juga future oriented Bapak Ibu. Jadi proactive coaching ini biasanya yang sensitif adalah leadersnya ya, karena leadersnya tahu bahwa ada situasi baru, ada juga tantangan baru. Nah, jadi future oriented plus juga ada set up for success, memastikan mereka sukses. Jadi kita nggak setting for failure. Kemudian juga positive experience, bagaimana kita bisa memberikan positive experience ke orang ini, sehingga next kalau kita berikan tugas yang sama, dia jadi cukup confidence untuk bilang, oke Pak, gua mau ngerjain ini. Gitu. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa-bahasa sehari-hari Bapak Ibu ya, biar kita ini aja. Kemudian kalau reactive coaching itu tadi membantu orang-orang untuk memperbaiki ataupun juga bisa jadi meningkatkan performance-nya mereka. Jadi biasanya ini dilakukan during or after kita memberikan penugasan atau kita memberikan assignment atau project. Kemudian juga reinforcement atau redirect, sesuatu yang memang tujuannya adalah memperkuat, memastikan dia bisa take off lagi setelah turun, karena bisa jadi ada orang-orang kan secara curve pekerjaan menurun gitu Bapak Ibu, kemudian kita harapkan take off lagi gitu ya. Kemudian potentially sensitive discussion. Nah ini sebenarnya kaitan dengan tadi ya, tidak segan, nggak enakan gitu. Potensial sensitive discussion, karena memang untuk reactive coaching ini sangat potensi untuk selalu bicara hal-hal yang nggak enak. Selalu punya potensi untuk bicara hal-hal yang mungkin tidak nyaman buat anak buah, buat tim kita, tapi juga nggak sekaligus nggak nyaman buat sayanya. Tapi balik lagi tadi ya Bapak Ibu, leaders is a choice. Once Bapak Ibu memilih menjadi leaders, salah satu resiko yang harus diambil adalah taking risk untuk membuat conversation yang nggak enak. Itu salah satunya tadi ya, menyampaikan performance yang nggak bagus, menyampaikan sesuatu yang memang perilaku yang tidak efektif terhadap orang ini gitu. Itu sesuatu yang memang harus disampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, harus disampaikan. Mungkin kalau saya lihat kan di akhlak itu ada bicara tentang integrity Bapak Ibu ya. Salah satunya mungkin bicara tentang kejujuran gitu ya, amanah. Salah satu bentuk amanah adalah sebenarnya kalau di kami nih Bapak Ibu menerjemahkan integrity bukan cuma tentang kita berperilaku baik gitu ya, atau mungkin misalnya tidak tidak korupsi gitu ya. Tapi poin paling penting juga adalah bicara tentang integritas yang selalu ditanamkan di kami dari komisaris adalah
once saya tidak menyampaikan performance tidak jujur terhadap misalnya orang ini nggak perform, tapi saya bilang oke sih kamu nilainya ya bolehlah saya kasih 3 gitu. Saya sudah dinilai tidak integritas. Saya sudah dinilai tidak jujur. Karena berarti saya membuat orang ini tidak berkembang dengan saya memanipulasi nilai performance-nya. Dan itu akan sangat di-highlight. Maksudnya saya akan sangat ditegur keras gitu ya untuk kalau saya menyampaikan misalnya, dan si A ini gimana menurut lo? Misalnya terus saya bilang, so far oke sih. Misalnya saya bilang so far oke sih. Terus, but by results, artinya by result ngelihat dari sisi KPI ya. Tapi by result kok gue nggak ngelihat bagus ya. Maksudnya pencapaian ada yang oke kok. So why lu bilang dia bagus ya? Gitu. Nah, itu salah satu hal yang memang Bapak Ibu mesti nyaman karena balik lagi tadi leadership is a choice. Bapak Ibu once Bapak Ibu sudah memilih jadi leader, menyampaikan hal-hal yang nggak enak itu punya kita. Karena kita memilih untuk jadi leader, kurang lebih kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ada Kara juga, ini kolega saya juga Kara. Kebetulan sebenarnya saya sama Kara itu ada di departemen divisi yang berbeda ya, di business unit yang berbeda. Tapi karena kita matriks, karena jadi Kara juga suka bekerja sama dengan saya. Nah, satu hal kalau ada yang nggak enak dari Kara, saya akan menyampaikan itu. Even dari Kara ada yang nggak enak tentang saya, Kara juga akan feel free nyampein ke saya. Mas Dan gue begini-begini, gue nggak enak gitu, kurang lebih kayak gitu ya, kan sama juga. Itu nggak enak, tapi kan ada caranya ya, Bapak Ibu. Nanti di bawah kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara kita untuk memberikan feedback. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan proaktif dan reaktif. Kita bicara tentang how to coach, ini bicara tentang skills-nya, karena Bapak Ibu tadi di awal sudah bicara tentang why, bicara tentang apa itu coaching. Nah, sekarang kita bicara tentang coaching prosesnya. Bapak Ibu selalu dimulai dengan kita mengidentifikasi kebutuhannya. Kembali lagi tadi, ingat bahwa kita punya 2 kesempatan memberikan coach. Untuk proaktif coaching atau reaktif coaching. Proaktif coaching, Bapak Ibu juga bisa lihat apakah ada tugas baru, ada tantangan baru, ada hal baru, ada teman kerja baru, ada hal baru, apa yang mereka akan hadapi. Ini adalah opportunity kita untuk memberikan coaching. Kalau kita bicara reactive coaching, thank you Andi. Saya diberi minum kali ini. Makasih Andi. Reactive coaching itu lebih ke memang tadi stimulus terkait mungkin Bapak melihat data laporan pekerjaan atau mungkin Bapak melihat KPI. Mungkin Bapak mendapatkan informasi dari bagian lain bahwa tim Bapak misalnya lambat melakukan sesuatu atau lambat mensubmit laporan tertentu gitu ya. Nah, ini saatnya kita untuk memberikan reactive coaching. Jadi identifikasi dulu kebutuhannya dengan cara apa? Biasanya dengan cara kita observe performance-nya orang ini plus juga measure results. Mengukur jadi lewat juga bisa jadi dari pencapaian sekarang kayak gimana nih orang ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu cara kita mengidentifikasi kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya karena tadi Mbak Fitria menyampaikan bahwa kita ingin menjadi performance culture, building high performance culture gitu ya, kurang lebih. Nah, dan tadi juga saya menyampaikan bahwa leaders itu bukan posisi, karena setiap orang itu adalah leaders. Nah, ajakan saya sebenarnya identifikasi kebutuhan ini nggak mesti muncul dari atas. Karena ingat, kalau tadi saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu kan sebenarnya posisi kita semua di tengah ya selalu ya. Maksudnya selalu itu bahwa kita juga ada orang di atas kita, tapi juga ada orang di bawah kita. Nah, sama juga bahwa tanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan coaching itu nggak mesti muncul dari atasan kita. Saya kalau ngerasa bahwa KPI saya ini kenapa susah ya gitu. Kenapa saya struggling ya untuk buka market misalnya. Ya saya ngomong aja gitu, nggak mesti saya nunggu atasan saya ngasih coach.
Nah, sama juga ini ajakan saya. Jadi terhadap para coach juga harapannya adalah mereka juga punya inisiatif untuk mereka aware bahwa untuk saya jadi mencapai KPI saya punya kesulitan. Jadi saya harus ketemu atasan saya nih untuk diskusi karena saya ingin berhasil, gitu kan ya kurang lebih. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin juga Bapak Ibu bisa menjadi role model untuk timnya, bahwa Bapak Ibu juga bukan hanya memberikan coach ke mereka, tapi Bapak Ibu juga seeking opportunity untuk meminta coach ke atasnya. Gitu, karena itu atas bawah pasti akan lihat gitu bahwa oh ya atasan saya aja gitu, mereka berupaya untuk memperbaiki terus, mereka juga berupaya untuk reach out coach-nya gitu. Jadi saya juga berarti begitu ya gitu. Nah, untuk jadi biar culture itu bisa kejadian kan kita mesti ngasih contoh kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu contoh coaching yang menjadi mengidentifikasi kebutuhan nggak mesti muncul dari coachnya, bisa jadi muncul dari coachingnya. Nah, karena Bapak Ibu ada di situasi di mana Bapak Ibu ada situasi di mana coach dan juga Bapak Ibu jadi coach. Nah, waktu jadi coach, Bapak Ibu berarti melihat bawahnya. Waktu Ibu menjadi coach, berarti juga Bapak Ibu boleh mengangkat isunya ke atas untuk diskusi bahwa ini proyek yang diberikan ke saya ini karena memang punya impact terhadap organisasi, jalannya masih stuck nih. Saya mesti ngomong Bapak gitu atau di book gitu ke atasannya. Maksudnya kayaknya we need to talk deh gitu. Ya kalau di kita sesimpel itu ya Bapak Ibu. Jadi, nah satu hal lagi juga tidak mesti formal Bapak Ibu ya, terutama nanti begitu kita bicara di setelah kita identifikasi kebutuhan, kita memberikan coach. Jadi siklus berikutnya adalah kita memberikan coach. Itu bisa day to day feedback, bisa juga dilakukan formal discussion. Jadi bisa dalam bentuk kita memberikan day-to-day feedback terhadap orang-orang, bisa jadi membuat formal discussion. Jadi sebenarnya ini kita punya alternatif Bapak Ibu di face-to-face menyediakan waktu 1 jam. Ini saya untuk menjawab isu waktu tadi Bapak Ibu ya. Karena tadi beberapa orang menyebutkan mereka punya isu challenge-nya adalah waktu dan juga kesibukan. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya coach ini bukan sesuatu yang Bapak Ibu duduk selama 1 jam diskusi. Itu bukan cara sekarang. Cara sekarang memberikan coach itu bisa jadi continue prosesnya. Jadi mungkin saat ini kita memberikan sesi di awal, oke karena misalnya waktu saya cuma punya 5 menit, atau karena Mas gue cuma punya waktu 5 menit, oke nggak apa-apa. Kita ngobrol dulu sebentar, kita akan ketemu lagi misalnya di hari besok, atau misalnya kita akan ketemu lagi kapan, gitu ya, kurang lebih. Karena juga sama tim di bawahnya juga karena akan sama begitu. Jadi nggak mesti lewat formal discussion yang harus face to face, juga bisa by phone, bisa by WhatsApp dulu Bapak untuk membuka bahwa we need to talk deh kayaknya, gitu ya. Kalau kita biasanya kalau udah ada kalimat, kita boleh bicara nggak? Oke. Gitu, itu berarti ada sesuatu yang harus kita aware atau notice gitu ya. Dan itu bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat telepon, bisa lewat Zoom, bisa offline, bisa duduk. Atau bisa jadi misalnya Bapak Ibu ketemu secara nggak sengaja karena mau ke ruang meeting di lantai 9, kita office-nya ada di lantai 1 gitu, naik ke lantai 9, ketemu di lift sebentar, ya udah ada waktu nih 5 menit, sorry dong mumpung ada waktu 5 menit nih boleh ngobrol sebentar nggak, kemarin gue dengar gini-gini. Nah itu bukan. Jadi coaching itu nggak mesti one time event, nanti tinggal misalnya karena kalau 5 menit ternyata belum selesai Bapak Ibu bisa bilang bahwa kayak kita ngomong ini next ya, maksudnya mungkin minggu depan atau spend time besok atau lusa, gue kebetulan ada waktu jam 4 sampai jam 5 misalnya. Kalau bisa kasih tahu saya. Bisa juga gitu Bapak Ibu, jadi nggak mesti yang 1 kali sesi gitu. Enggak ya kalau sekarang. Karena saya apalagi saya tahu Bapak Ibu di band 1, band 2, band 3 itu pasti sangat sibuk gitu. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kita tetap mesti punya prioritas untuk bantu tim kita. Karena balik lagi tadi, kita juga ngerasain ya kalau kita tidak diperhatikan atasan tuh kayaknya kok sakitnya tuh banget gitu. Nah ini juga akan sama dirasakan oleh tim kita. Kalau kita tidak menyediakan waktu atau tidak membuat prioritas, entah itu buat ngobrol sebentar,
coachingnya dibagi-bagi aja Bapak Ibu. Jadi nggak mesti sekali itu 1 jam itu diselesaikan gitu, enggak. Bapak Ibu bisa bertahap, bisa 5 menit sekarang, nanti kita ketemu lagi kapan untuk gitu ya. Itu coachingnya, kemudian ada beberapa tools nanti akan digunakan di coach gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan STAR seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tigor ya. Kemudian juga ask open-ended questions. Ini yang poin yang paling penting di sesi coach adalah ask open-ended questions gitu. Jadi balik lagi, kita bukan lagi telling Bapak Ibu, sedang membuat mereka untuk menemukan potensinya mereka. Jadi penting untuk kita juga ask atau memberikan pertanyaan yang memang sifatnya adalah open-minded questions. Open questions lah ya. Itu penting. Nanti saya akan berikan contoh beberapa pertanyaannya. Kemudian berikutnya setelah kita identifikasi needs, kita berikan coachingnya. Nggak selesai sampai di situ Bu. Jadi coaching itu nggak akan pernah selesai. Once kita jadi leader, coaching itu akan siklusnya muter aja terus. Gitu ya. Jadi tidak akan pernah selesai gitu. Jadi Bapak Ibu jangan harap gini. Kok ini never ending story ya? Iya, memang never ending story Bapak Ibu. Sepanjang kita punya tim, sepanjang kita punya 6 buah dan kita selalu dihadapkan situasi baru, dihadapkan tantangan baru, ya coachnya akan terus jalan gitu. Provide support juga sama, di sini biasanya encourage mereka untuk responsibel. Tadi salah satunya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu sampaikan aja sama timnya. Jadi misalnya kalau kamu perlu coaching tuh nggak mesti nunggu saya ngajak ketemu. Kamu juga boleh kok ketemu saya. Anytime, kabari gitu ya. Itu encourage responsibility, kemudian juga provide resources Bapak Ibu. Jadi biasanya mereka perlu coach, juga perlu resources. Salah satunya adalah waktu. Jadi siap sediakan waktu 5 menit, 10 menit, I think itu sangat berharga buat mereka Bapak Ibu. Maksudnya sama juga kalau tadi analogi saya dengan putra-putri kita ya, even 5 menit, 10 menit, I think it's important for them gitu. Untuk mereka bisa sukses dan mereka bisa punya confidence. Ingat tadi ya, impact dari coaching adalah improve self-confidence. Kalau mereka selalu ada orang di sampingnya untuk bisa dipegangin tangannya, mereka itu akan lebih confidence. Kemudian juga remove barriers. Jadi mencoba juga membantu mereka untuk menghalau hal-hal yang memang menjadi challenge-nya. Misalnya challenge-nya adalah, Pak, gue tuh selalu kesulitan untuk diskusi sama divisinya finance. Let's say, contoh aja ya Bapak Ibu ya. Barrier yang mereka ngerasa bahwa, kok gue nggak pernah dengerin ya Pak sama divisi finance gitu. Oke. Let me talk to divisi finance ya, gitu. Itu salah satu provide supportnya. Biar saya ngomong dulu sama finance. Saya akan ngomong sama finance, saya akan ngasih feedback. Please, tim saya itu misalnya ada evidence, kemarin dia mencoba, maksudnya contoh misalnya ya sudah memasukkan invoice segala macam, atau misalnya cash advance segala macam gitu ya. Biasanya bukannya 2 minggu ya, kok dia bisa lebih dari 2 minggu ya, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang ini apa namanya salah satu provide untuk clarify. Nah, tapi bentuknya ingat jangan mengambil alih responsibility-nya Bapak Ibu. Jadi kita cuma mengclarify informasinya aja. Contoh misalnya finance ternyata menjawab, "Oh iya, soalnya kemarin dia datang ke sini cuma masukin kertasnya doang, kagak ngomong apa-apa." Oke. Itu kesempatan saya untuk memberikan coach ke tim saya juga untuk bilang bahwa gue jadi nemu nih kenapa jadi nggak direspon sama finance ya kalau cuma masukin gitu doang gitu ya, contoh ya, atau misalnya bisa dengan pertanyaan gitu ya, karena memang coaching mestinya dengan pertanyaan. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini adalah siklus yang memang never ending story. Sepanjang anak tim kita punya KPI, tim kita punya KPI, saya punya KPI, ini proses ini akan selalu berjalan. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu ya. Oke, boleh di next Mbak Kara, coaching proses. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya maaf Pak Dadan. Ya, mungkin kita karena ada agenda yang lain juga, waktunya kurang 10 menit lagi. Baik, terima kasih Mbak Dewi sudah reminder waktunya, karena memang ini alhamdulillah nggak terlalu banyak. Maksudnya udah tinggal sedikit lagi. Baik Bapak Ibu, bicara tentang coaching techniques gitu ya. Di sini bicara salah satunya coaching techniques itu kita harus mencari atau menggali data dan juga
mengelaborasi atau meleverage, memanfaatkan data yang kita punya gitu ya. Karena coaching itu penting untuk kita punya data. Apalagi kalau tadi untuk reactive coaching ya, reactive coaching itu kan tadi Bapak Ibu saya nggak enak nih gitu. Nggak enak kan ngomongnya. Nih, ada tips triks Bapak Ibu. Kalau kita punya data, ngomongnya itu lebih gampang. Saya nggak perlu menyebutkan tentang pencapaiannya dia apa, saya tinggal nanya aja. Menurut kamu dari hasil sistem yang ada di sistem kita terkait dengan pencapaian KPI kamu, menurut kamu gimana? Ada datanya kan? Saya nggak mesti ngomong dia nggak perform. Dia sendiri akan bilang, iya sih mas, ternyata KPI gue dari 5 cuma 1 ya yang achieve. Tanpa saya ngomong. Maksudnya data adalah membantu kita buat Bapak Ibu tadi yang nggak enakan ya. Jadi pakai data aja. Tunjukkan, menurut kamu ini resultnya gimana? Udah gitu aja, nanti mereka akan ngalir ke Bapak Ibu. Jadi sebegitu kuatnya kalau kita punya data, termasuk Bapak Ibu kalau tadi memberikan teknik, mungkin kalau misalnya ada data teknis, fine. Nah kalau datanya berupa behavior gimana ya gitu, karena bisa jadi kalau kita coaching terkait dengan perilaku kan ada evidence ya. Nah evidence-nya Bapak Ibu mungkin bisa, bukan mungkin ya, Bapak Ibu bisa melihat di SF kan ada sesi feedback segala macam, bisa ngambil dari sana datanya, karena bentuk perilaku biasanya ada di feedback. Atau Bapak Ibu juga bisa, karena balik lagi, sama Bapak Ibu, saya juga tidak setiap detik ketemu tim saya gitu ya, atau mungkin kita juga sama-sama semuanya tidak pernah ketemu dengan tim kita setiap menit, setiap waktu gitu ya. Nah, bisa jadi juga meminta datanya atau meminta datanya dari orang lain. Contoh nih, Kara juga punya leaders di atasnya Kara. Nah, leaders ini kalau mau menilai, bekerja dengan saya karena kita matrix, leadersnya pasti akan kalau setiap performance appraisal akan ketemu saya untuk ngobrol soal Kara. Gitu ya. Jadi dia akan ngobrol, dia akan nanya misalnya, saya perlu evidence nih tentang gitu ya, kurang lebih. Jadi untuk mendapatkan kurang lebih datanya. Itu contoh aja. Termasuk juga kalau misalnya saya misalnya salah satu yang saya ini kan misalnya saya koordinasi dengan tim di Jakarta juga gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta mendengarkan sesuatu, itu pasti mereka juga akan tanya ke saya untuk nanyanya. Dan benar nggak sih katanya ada feedback buat kamu, nanya gitu ya. Dan sesuatu yang nggak apa-apa kalau memang, atau misalnya feedback buat siapapun gitu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, feedback juga sama dengan coaching Bapak Ibu. Once kita mendapatkan feedback itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang feedback, it's part of the development. Bapak Ibu, development itu bukan hanya learn and share kayak sekarang. Justru kalau versi berdasarkan risetnya DDI, development yang paling efektif adalah feedback. Karena kalau kita bicara workshop, berapa kali sih dalam setahun Bapak Ibu dapat workshop? Paling cuman berapa dari 200 sekian hari waktu efektif kerja, itu mungkin Bapak Ibu cuma 10 hari atau 15 hari kali ya workshopnya. Sementara feedback itu kesempatan itu tiap hari ada gitu. Nah, that's why feedback itu menjadi vehicle untuk mendevelop orang itu lebih efektif karena day to day. Artinya kalau saya memberikan feedback itu saya sedang mendevelop orang ini. Gitu Bu. Jadi Bapak Ibu jadi melihat feedback itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang itu berarti saya jelek. Tapi feedback itu ada sesuatu untuk mengembalikan kita on track. Gitu. Jadi fine nggak apa-apa, sesuatu yang sangat tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya yang di tengah ini adalah bicara tentang balance, seeking and telling gitu ya Bapak Ibu. Karena saya paham betul di posisi Bapak Ibu sekarang atau di posisi kita yang mungkin secara experience sudah 20 jam, 20 tahun gitu pengalaman kerja itu kan suka gatel aja pengen ngomong gitu ya, menyampaikan sesuatu aja gitu karena merasa bahwa experience kita lebih banyak dari orang ini, jadi ya udah gitu. Lagi seperti di awal tadi Bapak Ibu, suksesnya saya, suksesnya Bapak Ibu sekalian karena ABC itu belum tentu
akan di copy paste itu akan sama gitu. Bisa jadi caranya mereka berbeda, caranya millennials berbeda gitu, caranya Gen Z beda juga gitu. Jadi nggak bisa ABC-nya saya di copy paste ABC-nya di bawah saya gitu. Itu tadi kenapa kita perlu balancing, seeking, and telling gitu. Itu. Jadi saya paham bahwa kita biasanya cukup nggak sabaran Bapak Ibu karena memang kalau kita seeking pastinya waktunya akan lebih lama. Tapi Bapak Ibu ingat, ownership dan juga komitmen dan engagement itu akan didapatkan lebih besar ketimbang kita telling. Kalau telling itu biasanya orang ya, ini kan kata Bapak, gue disuruh sih sama Bapak. Gitu. Selalu itu, tapi kalau misalnya muncul dari apa yang dia sampaikan dengan cara kita seeking, mereka akan malu begitu kita bilang bahwa loh ini komitmen siapa dulu yang memilih melakukan ini. Iya sih Pak, waktu itu gue yang bilang. Kita juga jadi enak ngomongnya kan ya Pak, by data lagi karena by data yang memilih cara itu adalah dia. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Pak. Jadi nah di balancing, seeking, and telling di sesi coaching juga biasanya ada silent moment ya Bapak Ibu. Karena misalnya gini, Bapak Ibu sebenarnya tahu jawabannya. Tapi Bapak Ibu memberikan pertanyaan, terus nggak sabar dia harusnya bisa jawab. Nah, silent moment is a normal Pak di sesi coaching. Jadi karena namanya juga self discovery ya, mereka untuk menemukan istilahnya punya koneksi untuk membuka hal dalam dirinya itu mereka need time, perlu waktu. Jadi kalau ada silent moment biasanya saya nanya, menurut kamu apa yang tidak efektif sehingga klien ini komplain? Oh, kalau misalnya dia lama mikir, biarin aja Pak. Maka kadang-kadang kalau saya nanya perlu waktu buat mikir, ya udah nanti kita terusin. Tapi cari dulu, kalau memang sekarang belum nemu jawabannya, cari dulu. Kalau udah temu jawabannya, kontak gue ya, gitu. Itu sesuatu yang nggak apa-apa Pak. Jadi nggak mesti saya dapat jawabannya sekarang gitu. Tapi balik lagi Pak, fish dan memberikan kail, kalau fish memang cepat kita ngasihnya, tapi nggak ada komitmen dari orangnya, nggak ada ownership dari orangnya, nggak ada engagement juga dari orangnya. Kalau kita ngasih kail, kita interact, kita dua arah, saya yakin ownership-nya akan ada, tadi self confidence-nya mereka juga akan ada, engagement-nya juga ada, kurang lebih kayak gitu. Itu coaching techniques. Boleh di next? Nah, ini mungkin bicara tentang interaksi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada open, clarify, develop, agree, and close. Ini kurang lebih yang sudah pernah kami sampaikan gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk kita memberikan coaching. Jadi pastinya open itu biasanya dengan menggali tujuan kita apa. Clarify ini tadi saat kita membahas terkait dengan data yang kita punya. Develop ini biasanya mencoba mendiskusikan alternatif-alternatif dengan kita bertanya. Kemudian agree dan akhirnya kita close untuk next-nya apa. Oke, Bapak Ibu boleh di next. Nah ini start feedback gitu ya, ini juga pasti bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu, jadi proses kita memberikan feedback dengan menggunakan situation, task, action, dan resultnya kurang lebih. Contoh lagi Bapak Ibu, ini contoh start feedback aja sebenarnya yang biasa di SF ya. Boleh di next aja Mbak Kara. Nah, Bapak Ibu sebenarnya Mbak Dewi saya boleh minta paling tidak 5 menit lagi kah? Oke Pak. Ya, Pak Dadan masih bisa Pak. Oke, paling tidak sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi terkait dengan tantangan, terkait dengan waktu, terkait juga dengan pemahaman, terkait juga dengan tadi berbagai challenges komunikasi dan sebagainya ya. Bapak Ibu sebenarnya di case ini itu ada seorang leaders dengan timnya gitu, tim membernya ya. Mereka melakukan coachingnya juga berproses, mungkin boleh di next-nya ya. Jadi diawali dengan adanya email. Jadi inilah conversation dimulai. Jadi bisa jadi kalau Bapak nggak ada waktu ya udah ketik email 2 menit, 3 menit atau WhatsApp. Bisa jadi ya. Kemudian next-nya lagi ada email berikutnya. Ini masih berlanjut, email-emailan masih membalas segala macam. Jadi opportunity-nya bisa kita create ya. Nah, terakhir juga akhirnya karena mungkin dalam prosesnya kan, oke, we call tomorrow at 2:45 ya.
Nah, ini kita bisa lihat contoh videonya, mungkin Kara bisa ambil contoh. Bapak Ibu, kita akan melihat betapa ya. Proses coaching itu jadi bukan one time event, nggak mesti one time event. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan beberapa prosesnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Silakan Kara. Jadi mereka tadi sudah email-emailan, akhirnya mereka kontak. Hi, Marcos. Hi, Ann. Thanks for finding time to give me a call. Sure. As I said in my email, Karen's been getting complaints from some of her retailers about installations during really busy times. They're saying that they're losing sales and the customers are complaining. I'm not surprised. I mean, they don't like it when I shut down parts of their system, especially when there's a line of customers. But I really don't have a choice if we want to keep on schedule. Well, we do need to keep on schedule, but we also want to minimize customer complaints. I know these installations have been particularly hard to schedule. More like impossible. Tell me a bit more. What are you hearing when you talk with these retailers? Well, what I'm hearing is that they all want me to come in at the same time, late morning, and that's their slowest time. But I can't do just one install a day. That would delay the installation schedule, and then Karen would really be hearing complaints. Well, you're right, Marcos. It's very important to us to keep on schedule, but probably not to a store manager. Exactly. Help me to understand this a bit better. Can you walk me through a typical conversation with a store manager? What do you say to start the conversation? First, I introduce myself, and then I ask them if they've gotten the communication on the new equipment. Now, this has all the details, so if they haven't show them the times, I tell them that these are the only times available and that they have to pick one. And how do they respond to that? Well, most of them are unhappy because the only times that are available are the times when there's a lot of traffic in the stores. I see. Thanks for filling me in. You know, according to Karen, the store managers are talking to each other. And as a result, you're getting a bit of a reputation. Does it seem like these scheduling calls are getting harder? Maybe. No, but what else can I do? Look, Marcos, this is an important issue that we need to discuss, but I don't want to take any more of your time today. Are you available after Monday's team meeting? Yes. Great. In the meantime, can you think of some ways that we can be more flexible with installation times and still meet our schedule? Sure, I'll try. Thanks, Marcos. I'll see you Monday. See you Monday. Goodbye. I think that wraps things up. Thanks, everybody. I really appreciate your input on these issues. We'll review the results at our next team meeting. Thanks for staying for a few minutes to talk. It's no problem. You know, I've actually been thinking about this a bit, and I have an idea. Good. What'd you come up with? Well, the problem as I see it is that the store managers don't understand the master implementation schedule. I think if Karen were to talk with her key contacts about getting the word out to the stores, they'd understand that we're trying to get these installs done by a specific date. Okay, so you're saying that if the store managers knew the bigger picture, that would help them understand why these installations have to be done during their busy times? Yes. That's one option. What about how you approach the store managers? For example, how you present the installation options to the managers. And the options are limited. I told you the other day, I just give them the dates and times available and let them pick. All right, that's the best I can do. Marcos, let's think about this from a different perspective. Put yourself in the position of the store managers for a minute. You get this call from a field service representative who gives you two options, both of them bad, without seeming to care about the impact upon your business. Now, how are you going to feel about that? Look, I don't like the situation either, but I don't have a lot of options here. I know this is frustrating. I'm asking you to be more flexible and still stick to the installation schedule. Exactly, but how am I supposed to do both? What worries me is that
You're getting a reputation among the store managers for being arrogant. Arrogant? You're making it sound like this is my fault. Look, we have to make a decision here. Either we do the installs when the stores are busy, or we ignore the installation schedule. Marcos, I know this isn't easy. I also know that you're one of the most efficient and experienced reps in our region. If anyone can handle the challenge of this implementation schedule and working with the store managers, it's you. Look, the store managers are feeling like you're not giving them any flexibility or control when it comes to scheduling the installs. So they think you're being arrogant. I'm not being arrogant, okay? It's just, I don't have any control over the installs either. I understand. What I'm saying is if we can come up with some ways to let the store managers feel like they have some control over when the installations occur, that would show them that you're willing to work with them. Let's start with the way I get that it. I just don't see how it's possible. Let's start with that initial phone call. What do you think about if you began by showing them that you actually have a couple? I think this could help. It's certainly not a perfect solution, but it's worth a try. Good. I think the store managers will appreciate the fact that you're trying to provide more options. Frankly, this could make scheduling harder and cause a delay in the installation schedule. Yes, I realize that. Let's give it a try for the next couple of weeks and see what impact it has on the overall schedule. Okay, we'll see. Thanks, Marcos. And so we both understand what we've agreed to. I'd like you to send me an email in the next day or two outlining our plan. Okay, I'll try and do that tomorrow. Very good. I'd also like to talk to you after the next couple of installations, just to see how things went. All right. Marcos, thanks for working through this. I think we have a good solution. And as I said earlier, if anyone can handle the challenge of this implementation schedule and working with the store managers, it's you. Thanks, Ann. I really appreciate that. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas video ya. Jadi memang mereka juga selalu coaching itu bukan mesti sekali selesai dan itu akan selalu terus berjalan, kurang lebih kayak begitu. Mungkin itu sebenarnya video tadi mengakhiri dari apa yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan atau tanya jawab, feel free untuk bertanya. Silakan. Mbak Dewi, saya kembalikan ke Mbak Dewi. Terima kasih Pak Dadan. Banyak banget Pak yang saya catat nih Pak Dadan. Karena jadi pengingat buat saya juga dan tadi sempat WA sama teman-teman gitu ya Pak ya. Ada aha momennya nih Pak. Aha Pak Dadan info bahwa coachnya Ronaldo itu belum tentu hebat gitu kan. Belum tentu sehebat Ronaldo gitu. Tapi dia harus tetap meng-coach dan oh iya gitu. Jadi bisa lebih confidence Pak Dadan. Oke, Pak Dadan, ini beberapa pertanyaan sudah masuk. Langsung saja ke sebelumnya saya sampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila pertanyaannya belum terbacakan pada sore hari ini karena pertanyaannya cukup banyak Pak Dadan yang masuk dan waktunya sayangnya waktunya terbatas begitu ya. Ya, Pak Dadan, pertanyaannya dari Bu Sayekti dari PT IKSG, Industri Kemasan Semen Gresik. Pak Dadan, bagaimana cara meningkatkan kemampuan coaching bagi karyawan yang tidak memiliki bawahan untuk karyawan fungsional? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus banget Ibu, bahwa gimana sih saya bisa meningkatkan skills coaching saya. Kalau tadi saya sempat menyampaikan Ibu bahwa coaching skills, leadership skills itu adalah life skills gitu. Jadi sebenarnya coaching ini bisa kita terapkan juga di kalau Bapak Ibu aktif di organisasi atau mungkin Bapak Ibu dengan keluarga gitu ya. Dengan anak juga kan sebenarnya bisa ya untuk bagaimana membantu mereka meningkatkan mungkin misalnya nilai matematikanya atau segala macam gitu ya untuk mereka bisa kita ingin mereka berperilaku lebih baik, possible juga gitu untuk memberikan coaching kayak gitu. So kalau di kantor sangat possible juga Bapak Ibu. Kalau di tempat kami itu kan sebenarnya saling memberikan coaching itu bukan sesuatu yang tadi nggak mesti sesuatu yang hierarki gitu ya dari atas ke bawah. Even sesama peers itu sangat possible. Karena saya yakin nih Ibu kan bekerja pasti nggak sendirian ya.
pasti juga ada orang lain, entah itu ada juniornya, junior tuh bukan nggak mesti bawahan ya, tapi maksudnya satu tim tapi mungkin lebih junior. Kesempatannya bisa memberikan coaching ke orang yang junior tersebut. Kalau kita menyebutnya buddy system tuh, antara senior yang junior disatuin, nanti senior diminta untuk menjadi coach juniornya. Atau juga bisa jadi Bapak Ibu berikan ke peers-nya atau ke divisi lain gitu ya, yang memang kalau Bapak Ibu perlu diskusi ya diskusi aja gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Ibu. Jadi no worries kalau Bapak Ibu sekarang tidak punya tim gitu ya. Jadi sebenarnya coachingnya tetap bisa dilatih. Karena ingat lagi Bapak Ibu tadi bahwa coaching itu perlu jam terbang ya. Untuk bisa selancar tadi, untuk bisa punya pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita istilahnya provoking questions gitu ya. Karena coaching itu Ibu tidak cukup dengan misalnya apa yang bisa saya bantu ya gitu. Itu bukan coaching. Kalau Bapak Ibu pertanyaannya cuma sebatas ke tim Bapak Ibu, cuma pertanyaannya adalah apa yang saya bisa bantu ya. Itu bukan provoking question. Provoking question itu yang membuat mereka berpikir even diem itu akan lebih baik. Karena berarti dia akan mengakses dirinya gitu untuk lebih dalam. Gitu. Provoking question itu kan sebenarnya membuat orang untuk berpikir gitu ya. Ya benar juga ya gitu. Ada gitunya tuh. Jadi penting juga untuk kita. Jadi kapan itu bisa muncul? Once kita sudah menerap latihan terus. Semakin dilatih, jam terbangnya akan semakin banyak. Itu akan sangat mengalir nanti coaching. Kita udah nggak akan mikir lagi. Gitu sih. Kurang lebih semoga menjawab Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Dadan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Eri dari PT Semen Indonesia Betang. Ini mungkin bisa, nggak tahu nih, termasuk mitos atau bukan gitu ya Pak Dadan ya. Hambatan dalam melakukan coaching adalah kita khawatir kalau kita memberikan ilmu tersebut, nanti anggota tim yang akan naik promosi jabatan, bukan kita. Bagaimana cara mengatasi adanya perasaan tersebut gitu ya Pak Dadan? Oke, menarik nih. Kalau tadi saya sempat menyampaikan terkait dengan hal baru ya, maksudnya hal baru terkait definisi leadership gitu ya. Leaders yang baik itu adalah leaders yang create leaders. Saya dinyatakan berhasil sebagai leaders kalau saya bisa mencetak another leaders. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sebenarnya no worries Pak, sesuatu apalagi kalau mohon maaf nih kalau Bapak Ibu mungkin kalau saya kan di agama diajarkan ya, membagi ilmu itu justru akan lebih bermanfaat dan sesuatu yang menurut saya sih nggak apa-apa. Berarti kan ke anak buah saya bagus dong kalau dia dipromot. Gitu. Itu sebenarnya jadi kayak poin plus bahwa, nah kalau di tempat kami itu gini Bu, kalau ada orang bagus terus dia dipromot, misalnya itu tim saya gitu ya, dipromot terus jadi satu level sama saya gitu. Yang di congratulation itu bukan cuma yang dipromot, yang di congratulation itu juga leadersnya. Karena berarti you have a great job untuk bisa membuat orang ini jadi shining, membuat orang ini jadi naik level. Gitu. Itu justru satu achievement buat leaders. Kalau di ini ya, jadi itu juga mungkin poin paling penting untuk kita aware gitu ya, bahwa no worries Pak sebenarnya, dan mohon maaf saya jadi bawa agama jadi. Ya kalaupun dia yang dipromosikan berarti kan rezekinya orang ini juga ya, why not sih sesuatu yang kayak gitu. Mohon maaf saya jadi bawa ke sana juga. Thank you Mbak Dewi. Iya, terima kasih Pak Dadan. Lanjut Pak, kita 2 pertanyaan lagi ya Pak Dadan. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Gita Nurina Astari, dari Bu Gita Nurina Astari dari SIG. Apakah karyawan Deadwood itu benar adanya? Atau sebenarnya tidak ada karyawan Deadwood, yang ada hanya karyawan yang belum termotivasi atau terutilisasi dengan baik. Lalu bagaimana cara menghadapi atau melakukan coaching yang benar dan efektif untuk karyawan yang ada kecenderungan Deadwood ini, Pak Dadan? Ibu Nurina nih pertanyaannya pintar banget ya. Mungkin baik. Juga dialami oleh yang lain ya Pak Dadan ya? Ya, agree bahwa gimana ya caranya untuk nge-coach orang-orang yang memang Deadwood, atau Deadwood itu sebenarnya ada, benar nggak sih gitu. Nah Bapak Ibu, that's why di DI itu namanya, kalau di DI menyebut kompetensi itu dimensi ya, bukan kompetensi. That's why kita namanya Development Dimension Internasional, bukan
kompetens internasional gitu ya. Karena memang kita percaya bahwa setiap orang itu sebenarnya punya strength and weakness. Setiap orang punya potensinya. Bisa jadi memang potensi ini kalau tadi kita bicara Deadwood, yes. Deadwood itu kan faktornya bisa banyak ya. Bisa jadi karena memang nggak cocok dengan pekerjaannya. Bisa jadi nggak cocok dengan environment-nya. Bisa jadi memang dia salah tempat aja, bukan di sini. Jadi sebenarnya Deadwood itu yes, karena di organisasi pasti akan selalu ada ya orang-orang yang dalam tanda kutip Deadwood, artinya secara kapabilitas dan juga mungkin secara performance juga selalu ada di bawah gitu. Nah, jadi itu benar adanya kalau kita bicara Deadwood itu adalah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat coach memotivasi segala macam Bapak Ibu. Mungkin memang kalau kita bicara ini kan sangat tergantung policy juga ya di organisasi ya. Memang di beberapa organisasi biasanya Deadwood itu punya batasan prosentasenya. Ada yang 3%, ada yang 5% gitu untuk bahwa Deadwood itu jangan lebih dari angka itu deh gitu. Karena juga kita tidak, karena kan mohon maaf ya Bapak Ibu, orang yang punya masalah dengan motivasi, orang punya masalah dengan attitude karakter itu menular sih di organisasi gitu. That's why banyak organisasi biasanya membatasi itu dengan jumlah terbatas, dan kalau memang tidak bisa dihandle, manage out. Gitu ya, dengan catatan biasanya kebijakannya itu juga nggak semudah itu, misalnya hari ini Deadwood terus langsung dilepas, enggak ya, biasanya dengan cara dipindahkan dulu mungkin ke fungsi-fungsi yang memang lebih mudah, pindahkan dulu sampai yang mungkin fungsi-fungsi yang memang sifatnya, misalnya contoh ya Bapak Ibu, sifatnya mungkin kayak misalnya administrasi aja gitu. Kalau administrasi aja berantakan, berarti kan ada sesuatu yang nggak works di dia. Berarti masalahnya bukan di technical skills, mungkin masalahnya adalah di attitude. Nah, bicara tentang attitude, sekarang kan berarti kebijakannya adalah seberapa lama kita memberikan toleransi organisasi terhadap orang-orang ini gitu. Ada organisasi yang memang 6 bulan kalau tidak ada perubahan, let's say manage out. Ada yang 1 tahun manage out. Ada yang memang pindah-pindah dulu, udah dikasih coach, udah dikasih segala macam, nggak bisa, organisasi udah nyerah. Pada ujungnya memang orang ini mungkin bukan di sini untuk dia bisa shining, bukan di organisasi ini. Dia akan shining mungkin di luar. Dia akan shining di tempat lain. Jadi kita selalu percaya bahwa kita selalu menyampaikannya gini ya. Kalau tadi bicara tentang menyampaikan sesuatu yang nggak enak, sebenarnya mempertahankan dia ada di sini, sementara dia juga nggak akan bisa perform, itu juga akan hurting kedua pihak. Hurting buat dianya, karyawannya, hurting buat organisasinya juga. Karena buat organisasi nggak ada pilihan lain, orang ini akan di situ aja terus, nggak berkembang ya. Buat orangnya juga sama, nggak akan grow terus. Jadi ya sama kayak pacaran, jadinya kan toxic relationship ya. Kalau toxic relationship ya udah putus aja. Sama juga ini, kalau maksudnya organisasi sama karyawan nih, udah satu sama lain udah berupaya nih, ini memberikan fasilitasi dengan memberikan coaching. Berupaya gitu ya, udah mungkin udah beberapa lama, 1-2 tahun diberikan coaching, nggak ada perubahan gitu. Dia juga nggak ada berupaya, ya udah kita putus aja gimana. Sakit buat kita berdua gitu kan ya maksudnya. Itu tadi sih, kalau saya analoginya gitu aja, paling mudah adalah Bapak Ibu kalau memang relationship-nya udah nggak jalan, ya udah gitu. It's time to let go gitu. Mungkin dia akan shining di tempat lain gitu. Artinya juga sebenarnya dengan kita melepas itu, kita memberikan kesempatan dia untuk bersinar di tempat lain. Di sini nggak bisa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Baik, Pak Dadan, menarik ya Pak. Ini ya, diistilahkannya toxic relationship ya Pak. Jadi kalau misalnya sama-sama udah nggak baik nih dua-duanya, ya sudah, kita let go ya Pak, kemudian move on. Oke, Pak Dadan, satu pertanyaan lagi Pak. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Bu Sarma Marpaung dari PT Semen Kupang Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi dan memastikan apakah coach atau coachee yang jadi titik lemah sehingga sesi coaching tidak berhasil? Keberhasilan coaching utamanya ditentukan oleh oleh si coachnya atau coachingnya atau proses coachingnya gitu. Ya,
Oke, ini menarik. Kalau tadi saya selalu menekankan terkait dengan interaksi dua arah ya. Jadi sama, coaching juga interaksinya dua arah gitu. Coachnya dan coachinya mesti sama-sama punya responsibility. Tentunya masing-masing area berbeda ya responsibility-nya. Dalam artian bahwa coach sendiri mesti bertanggung jawab untuk punya ownership gitu untuk dia menjalankan apa yang sudah diberikan coachnya, kurang lebih kayak gitu ya. Coach juga akan sama bahwa dia juga mesti punya komitmen untuk punya waktu mendevelop orang ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dua-duanya akan punya pengaruh. Mungkin saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Satu, saya pernah punya pengalaman MT program. MT program ini kan disaringnya luar biasa ya, udah IPK-nya 3,5 dari luar negeri segala macam gitu. Secara raw material, materi orangnya ya. Orang-orang ini adalah orang pilihan, udah dari IPK-nya ini, udah dites lewat assessment, lewat apa segala macam, interview segala macam. Lolos itu kan berarti sesuatu yang memang orang ini berarti memang secara raw material bagus. Tapi begitu dapat coach yang jelek, raw material ini nggak jadi emas juga gitu maksudnya. Ya udah gitu aja gitu. Karena tidak ada coachnya juga nggak bagus. Atau sebaliknya, coachnya bagus banget nih, tapi coachnya tidak punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang memang sudah disepakati. Misalnya yang disepakati adalah oke, berarti saya harus mulai meningkatkan monitoring saya dengan proyeknya yang tadinya misalnya proyeknya saya cuma seminggu sekali. Berdasarkan coaching, misalnya saya harus close monitoring nih, karena misalnya masalahnya krusial atau ada urgency things yang harus dilihatin ya. Artinya kan saya mungkin diminta, oke, kita agree untuk setiap hari ngelihat memonitor gitu ya, dan mereport ke atasannya. Nah kalau si coachingnya juga tidak melakukan, ini jadi nggak jalan juga gitu. Jadi dua pihak tetap bertanggung jawab, Bapak Ibu, makanya tadi saya di depan identifikasi kebutuhan, even kalau saya ngerasa bahwa saya jauh dari pencapaian KPI, cry for help aja ke atas gitu. Untuk nanya, gini gue mesti gimana ya gitu. Saya mesti gimana ya, udah coba cara-cara begini mentok terus nih gitu. Itu contoh dari tanggung jawab coachingnya. Jadi karena balik lagi performance management itu kan filosofinya membuat semua orang di organisasi ini sukses gitu. Jadi ya semua orang jadi punya tanggung jawab untuk mencapai KPI. KPI itu kan tanggung jawab sendiri ya. KPI saya tanggung jawab saya gitu, tanggung jawab gitu. Berarti kan masing-masing harus bertanggung jawab. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi dua-duanya pasti. Oke, terima kasih Pak Dadan. Dua-duanya, dan saya ingat banget tadi kata-kata Pak Dadan, dua-duanya harus punya ownership dan engagement ya. Makanya itu langsung bisa berhasil ya, Pak Dadan. Oke, Pak Dadan. Terima kasih banyak Pak Dadan atas penyampaian materinya dan tanya jawabnya pada sore hari ini. Bapak Ibu, agenda sore ini belum berakhir. Setelah ini acaranya adalah refreshment cara pengisian atau pendokumentasian proses coaching di dalam Success Factors yang akan disampaikan oleh Mas Galih. Pak Dadan, terima kasih banyak. Kita lanjut ke agenda selanjutnya ya Pak. Terima kasih semuanya, sehat-sehat buat Bapak Ibu. Terima kasih ya Mas Dadan. Oh, selamat datang Bu Tina. Assalamualaikum Bu. Tina. Baik, silahkan Mas Galih. Sudah tampil Mbak Dewi? Di saya belum. Nah, ini udah. Oh, ya, oke. Oke. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas bagaimana cara input hasil coaching di Success Factor. Jadi di sini saya akan menampilkan berdasarkan user guide yang pernah kita distribusikan ke Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini adalah cara inputnya. Bisa dilihat di sini cukup mudah. Jadi ada 4 cara, ada 4 langkah. Jadi yang pertama itu kita akses menunya dulu. Yang kedua kita pilih bawahannya. Kemudian setelah kita memilih bawahan, kita klik fiturnya. Dan yang keempat adalah kita mengisikan
hasil dari coaching bersama bawahan kita tersebut. Nah, untuk yang kedua ini adalah cara melihat hasil coaching yang pernah kita input di success factor. Mungkin untuk selanjutnya mungkin saya langsung akan menjalankannya di success factor ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan dari success factor di QA yang mungkin mirip dengan success factor yang di production. Jadi di sini Bapak Ibu langsung klik di menu home, kemudian pilih continuous performance. Gambar di saya sudah muncul, Mas Kelly. Mungkin Bapak Ibu yang belum muncul mohon dapat off dulu, kemudian join lagi ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dewi. Jadi saya ulangi. Jadi sekali untuk yang ninggalin lift belum ikut, wajib ikut ya. Ini mandatori, semua pejabat yang punya anak buah, punya tim wajib ikut guidance dari Galih. Jadi di data yang ikut dengan yang enggak wajib ikut lagi. Nanti bikin satu sesi untuk yang belum ya. Ya, baik Bu Tina. Baik Bu Tina. Nanti aja terakhir, yang terakhir berapa itu yang nggak perlu ikut lagi, sisanya wajib ikut. Ya, baik Bu Tina. Nanti kami akan rekap terkait karyawan yang sudah mengikuti sesi ini dan yang belum. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi saya ulangi. Jadi pada menu success factor, Bapak Ibu bisa klik di home, kemudian pilih continuous performance, maka akan muncul tampilan seperti pada layar Bapak Ibu. Kemudian nanti di sebelah kiri nanti akan muncul list dari bawahan Bapak Ibu. Kita pilih salah satu bawahan yang sudah kita lakukan coaching. Kemudian untuk input coaching tersebut kita pilih yang activities. Nanti di bagian bawah itu ada tulisan coaching provide feedback untuk bawahan kita. Di sini ada dua inputan. Jadi yang pertama ini adalah one thing Dewi did well, dan juga one thing Dewi needs to improve UPON. Nah, hasil dari coaching tersebut kita bisa inputkan di sini ya, Bapak Ibu. Jadi menggunakan metode STAR, kemudian kita ketik situation task-nya apa, kemudian action-nya apa, dan juga result-nya apa. Kemudian untuk yang one thing Dewi needs to improve itu menggunakan STAR. Jadi seperti ini. Jadi nanti tinggal diinputkan hasil dari coaching yang dilakukan oleh Pak Ibu dengan bawahan Bapak Ibu. Setelah diinput, klik OK. Kemudian klik capture meeting. Nah, nanti hasil dari coaching yang Bapak Ibu lakukan itu bisa dilihat di sini. Jadi di sebelah tanggal itu ada panah, itu bisa kita klik untuk melihat hasil coaching yang pernah kita lakukan bersama bawahan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mengisi hasil coaching dengan bawahan yang lain, yaitu dengan bisa mengklik ke salah satu bawahan yang ingin Bapak Ibu input. Mungkin itu dari saya Mbak Dewi untuk tata cara untuk penginputan coaching. Jadi nggak begitu sulit ya Bapak Ibu, tinggal cuma 4 langkah. Jadi kita akses continuous performance, kita pilih bawahan kita, dan kita inputkan hasil dari coachingnya.
Baik, saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Dadan tadi bahwa proses coaching ini kan tidak one time begitu ya, bisa jadi pelaksanaannya butuh berkali-kali seperti itu. Namun demikian, untuk proses dokumentasinya, agar kita dapat mereview dan mengevaluasi proses implementasi coaching di unit kerja Bapak Ibu, maka perlu kita dokumentasikan ke dalam SF. Oleh sebab itu, untuk resume di dalam SF itu dapat dibuat secara lebih singkat begitu ya, resumenya menggunakan metode STAR tadi itu, walaupun mungkin pelaksanaannya bisa jadi berkali-kali begitu di dalam Bapak Ibu melaksanakan proses coaching. Akan lebih baik lagi memang apabila di dalam setiap pelaksanaan coaching itu Bapak Ibu bisa langsung memasukkan ke dalam SF begitu ya, sehingga akan ada record yang lebih baik begitu ya di dalam sistem begitu, bahwa kepada yang bersangkutan telah dilaksanakan beberapa kali coaching gitu dengan beberapa result yang Bapak Ibu tuliskan di dalam SF begitu. Nah, kemudian selain dari result di dalam SF ini, kami di tim performance juga sudah membuat performance improvement plan yang juga sudah kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih kita butuh performance improvement plan ini begitu ya? Form yang kami buat ini adalah bentuk komunikasi kita juga kepada bawahan begitu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kinerja yang bersangkutan begitu ya. Di dalamnya ada rencana-rencana yang akan kita terapkan begitu sebagai hasil diskusi dua belah pihak. Kalau kita dengarkan Pak Dadan tadi, coaching itu bukan satu arah begitu ya. Coaching itu dua arah, baik itu dari atasan maupun bawahan begitu. Nah, di dalam form ini merupakan bentuk komunikasi dua arah dari atasan maupun bawahan, dari coach maupun coachee begitu ya, untuk menyepakati hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, kemudian tindak lanjut apa yang akan kita lakukan begitu ke depannya, sehingga upaya kita menjadi lebih baik dalam peningkatan kinerja karyawan. Nah, form PIP ini adalah menjadi kewajiban bagi para atasan yang memiliki tim dengan peringkat kinerja doesn't meet expectation atau biasanya kita kenal dengan rating 1. Hal ini sesuai dengan SK 006 2020 mengenai performance management seperti itu ya. Bapak Ibu bisa membaca kembali dalam hukum online. Nah, ini menjadi kewajiban. Dan setelah Bapak Ibu mengisi form PIP ini, yang nanti kembali akan kami share lagi begitu ya Galih ya di email Bapak Ibu sekalian. Setelah dilakukan proses coaching, kemudian diisi form PIP, untuk yang SIG Holding dapat mengirimkan kepada kami di tim performance management, dan untuk di anak perusahaan yang lain dapat berkoordinasi dengan tim HC di masing-masing perusahaan seperti itu. Nah, form PIP ini juga kami rekomendasikan untuk atasan yang memiliki tim dengan peringkat kinerja part limit expectation gitu. Jadi harapan kami juga gitu ya, harapan perusahaan juga karyawan yang berkinerja PMI gitu ya, part limit expectation, itu juga tentunya butuh kita dampingi begitu ya, bagaimana dia bisa meningkatkan kinerjanya agar supaya bisa meet expectation begitu. Dan tentunya tidak terbatas dengan rating 2 juga, rating 3 pun itu juga tidak bisa kita lepaskan begitu ya. Sama seperti yang disampaikan Pak Dadan tadi, kita sebagai leader punya kewajiban untuk mengembangkan seluruh tim di bawah kita begitu ya. Keberhasilan kita menciptakan leader di dalam tim kita itu adalah bagian dari sukses kita sebagai seorang leader. Jadi sebenarnya kalau kita bicara coaching, tidak hanya fokus saja kepada orang yang tidak berkinerja dengan baik, tetapi kepada seluruh tim kita agar dia bisa menampilkan potensial terbaiknya begitu untuk meningkatkan kinerja dirinya sendiri yang kemudian berdampak kepada kinerja kita sebagai leader dan akhirnya berujung kepada kinerja perusahaan. Nah, ini contoh form PIP yang nanti juga akan kami share kembali, di mana di dalam form ini ada proses kesepakatan dan diklarify dengan ada persetujuan begitu ya, baik itu dari coach maupun dari coachee. Harapannya apa? Keduanya saling memahami dan berkomitmen untuk mencapai strategi perbaikan yang dituliskan di dalam form ini. Demikian Bapak Ibu,
dari kami. Ini terakhir kita ada video gitu ya. Sebenarnya insight dari video ini sudah disampaikan oleh Pak Dadan. Kalau tadi mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Dadan terkait dengan coaching, Bapak Ibu pasti tahu insight apa yang kita dapatkan dari video ini. Silakan di play Gali, terima kasih. Suaranya belum keluar, Mas Gali. Oh, belum keluar. Hey, Ini udah. hey, how can I help you? I need to cross over. You want to cross over the stream? What have you tried so far? I tried to swim. I saw a fish doing that once. You tried being a fish? What else? I tried to jump high. I saw a bird flying over the stream. You tried being a bird? What else? I saw a beaver once building a dike and thought that might work. You tried being a beaver? Would you mind getting into the stream? What can you see? I don't know. Water? And my reflection. Excellent. And what do you see in that reflection? Is that a fish? No. It isn't. Is it a bird? No. Is it a beaver? It's not a beaver. So what is it? It's a fox. So you're a fox trying to act like others. The others do easily what I want to do. So a fox can't do it. No, there must be a way. Can you see a solution here? Indeed I can. Then tell me. Be a fox, my friend. I am a fox. Then act like one. What would a fox do? I don't know. Foxes don't have a skill for crossing over streams. And what are your skills? Foxes are smart, observe and adapt. Great. So, now, show me how you apply them. Wait, look! The stream is decreasing. So what? If I wait 2 hours... I made it! Oh, thank you! You are a fox. Well done, my friend. Terima kasih Gali. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, video ini merecall kita kembali gitu ya, apa yang sudah disampaikan Pak Dadan tadi, sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Dadan, bahwa yang pertama, kita sebagai leader di dalam melakukan coaching itu tidak boleh satu arah begitu ya, komunikasi harus 2 arah. Kita tidak memberikan ikannya gitu ya, kalau digambar Pak Dadan tadi gitu ya, tapi kita memancing bagaimana insight itu didapatkan dari tim kita. Idenya itu didapatkan dari dia sendiri gitu. Karena tujuan coaching adalah unlock their potensial begitu. Semua punya potensi yang kemungkinan masih tertutup dan tugas kita sebagai leader adalah membuka potensi tersebut supaya tampil yang terbaik dari diri mereka untuk bisa berkinerja dengan optimal. Begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Dewi. Terima kasih.